Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana wa iyyakum fi hadhihi al-bukra wal ghada li salat as-subh fi jama'ah kama waffaqana nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaqbalna wa an yaj'al a'malana kullaha maqbulah ala manhaj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh bersyukur kita pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan diri kita ini kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga kumpulnya kita di tempat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. فما وفق الله سبحانه وتعالى عبد لطاعته إلا وهو أراد أن يقبله. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya kesempatan untuk beribadah kepada Dia, ini tandanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan dan menerima semua amal-amal mereka. ولا ألهمه الدعاء إلا وهو أراد أن يستجيب له. Tidak ada seorang hamba yang diberikan kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan mengabulkan doanya tersebut. وقد قال تعالى ادعوني أستجب لكم. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, mintalah kepadaku dan aku pasti akan kabulkan semua permohonan kalian. هو الذي أمرنا بالدعاء وهو الذي وعدنا بالإجابة. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun pasti akan mengabulkan doa yang kita inginkan tersebut. ابن آدم كلما سألت أحدا منهم حاجة فإن ألححت عليه السؤال غضب منك وجفاك. Setiap anak Adam yang kita meminta kepada mereka, memohon pertolongan kepada mereka, semakin sering kita meminta pertolongan kepada anak Adam, lama-kelamaan mereka akan bosan dan benci terhadap diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala yaghdab minka in tarakta su'alahu. Sesungguhnya sebaliknya Allah Subhanahu wa taala sangat marah dan murka ketika seorang hambanya tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. لأن السؤال دليل الافتقار للعزيز الغفار. Karena meminta dan berdoa adalah tanda kita butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. لهذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berucap dan bersabda, doa adalah intisari daripada semua ibadah. إذا أردت أن تعبد الله بلب العبادة اجعل حبلا موصولا بينك وبين الله. وما هو ذلك الحبل؟ الدعاء بالذلة والافتقار للعزيز الغفار سبحانه وتعالى. Ketika kita melakukan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah penutup dari semua ibadah-ibadah kita doa dengan merasa tadzallul, yaitu merendah kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ولكن تدعوه وأنت موقن بإجابته سبحانه وتعالى. Akan tetapi تدعو الله وأنت على يقين من إجابة الدعوة من الله سبحانه وتعالى. dan syarat terkabulnya doa ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala harus yakin bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, doalah engkau kepada Allah, memohonlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sangat penuh yakin kepada Allah, doa engkau pasti akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. ولا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت بل يجزم في الطلب ويسأل الله المغفرة فإن الله سبحانه وتعالى هو المالك الواحد الأحد الذي يفتقر إليه كل شيء ولا يفتقر هو إلى شيء. Jangan sekali-kali kita berdoa kepada Allah dan memohon sambil berucap, ya Allah, kabulkan doa saya kalau engkau inginkan, kalau engkau ingin kabulkan. Jangan pernah ucapan seperti itu, karena Allah maha kaya, maha pemberi,
tanda seseorang ini ragu terhadap Allah, lalu dia mengucapkan terserah Engkau ya Allah. Jangan berucap seperti itu, karena Allah Maha Kaya pasti akan mengabulkan semua doa-doa. يقول سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد: قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Sesungguhnya Habib Abdullah bin Al-Haddad pernah berucap, beliau mengatakan, qad kafani, sungguh cukup bagi kami yaitu ilmu Tuhan kami, yaitu Tuhan kami, dan memberikan semua permohonan-permohonan kami, keinginan-keinginan kami, yang apa kami inginkan diberikan semua sama Allah Subhanahu wa taala. فدعائي وابتهالي شاهدا لي بافتقاري. Doa kami adalah saksi bahwa kami butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ya'lam ma fi qalbik. Allah mengetahui apa yang di dalam hati kita semua, yang tersirat dalam hati kita, Allah mengetahuinya. Wa ya'lam ma hiya hajatuk. Dan Allah mengetahui apa hajat dan keinginan kita semua. Lakin Allah Subhanahu wa ta'ala yuhib min 'abdihi an yudhhira lahu adh-dhillah wal iftikar. Akan tetapi Allah senang dan bangga ketika melihat hambanya mengangkat tangan, merasa hina, merasa butuh terhadap Allah, walaupun Allah mengetahui hajat dan hati kita. هذا هو المقصود من الدعاء، أن ترى في نفسك الذلة والاستصغار للعزيز الغفار سبحانه وتعالى. Inilah maksud daripada doa. Kita merasa benar-benar butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar cepat terkabulnya doa kita. Kita tidak pernah merasa lebih dari Allah Subhanahu wa taala, merasa selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. لهذا يقول الإمام الحداد: فلهذا السر أدعو، سر الانكسار، سر الافتقار للعزيز الغفار، فلهذا السر أدعو في يساري وفي عساري. Inilah ucap Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad. Inilah rahasia yang sangat-sangat hebat ketika memohon kepada Allah dalam keadaan selalu merendah, baik di depan orang maupun di belakang orang, selalu merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda benar-benar kita butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. قيل لبعض الأنبياء عندما كان يناجي مولاه سبحانه وتعالى، فقال المولى سبحانه وتعالى: يا رب يا رب أين أجدك يا رب. Sebagian para nabi pernah berucap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, di mana saya akan menemukan Engkau wahai Allah. فقال له المولى سبحانه وتعالى, dan Allah mengatakan kepada nabi tersebut, تجدني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. Ketika engkau mendapatiku ketika hati engkau hancur dan memohon kepadaku dengan benar-benar hati yang sangat kosong. حتى وإن أذنبت وإن وقعت بالخطيئة والمخالفة فاندم وانكسر لله، فإن الله عند ذلك القلب المنكسر، فإن أخطأت فأقر بخطئك وعد بتوبة إلى ربك، فيكون الرب سبحانه وتعالى عند ذلك العبد المقر بخطيئته التائب من ذنبه. Walaupun kita dalam keadaan penuh dosa, ketika hati kita sedang hancur, mengangkat tanganlah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda kita benar-benar butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah tempat letaknya Allah. Ketika hancurnya hati kita, leburnya hati kita, butuh benar-benar dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tobat merangkak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang kita utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala. ذاك هو العبد القريب من رحمة الله سبحانه وتعالى. Itulah ciri-ciri hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. الذي أقر بذنبه واستغفر ربه وعاد إلى ربه سبحانه وتعالى، ذاك الذي يقرب من الله ويحبه الله. Orang-orang yang penuh dosa lalu mengakui dosa-dosanya, itulah mereka yang dekat dengan Allah, dan mereka adalah orang-orang yang dicintai dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala.
karena mereka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. فذنبه صار سببا في استصغار نفسه واحتقاره وذلته لربه سبحانه وتعالى. Sebab dosa-dosanya dia berpikir inilah sebab dia banyak dosa, dia merasa kurang, merasa butuh terhadap Allah karena dia nengok dosa-dosanya dulu dia pernah lakukan, merasa kurang, merasa tadallul hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. فإن الله سبحانه وتعالى ما وقعك في ذنب إلا وهو يريد منك انكسارا وذلا وتوبة واستغفارا. Allah Subhanahu wa taala ketika melihat hambanya melakukan sebuah dosa, Allah menginginkan hambanya cepat-cepat kembali kepada Allah dan dihancurkan hatinya sama Allah agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa butuh diobati oleh Allah. فلا ييأس العبد من رحمة الله ولا من روحه فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Dan jangan sekali-kali kita pernah putus asa atas rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang putus asa adalah dari kelompok-kelompok orang yang di luar Islam, tidak ada di dalam kamus umat Islam yaitu selalu putus asa. Sesungguhnya putus asa itu ciri-ciri orang-orang di luar Islam. فإذا أذنب العبد وتاب وندم إلى الله سبحانه وتعالى ورجع قال المولى سبحانه وتعالى عبدي علم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به أي يؤاخذ عليه عبدي قد غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. Ketika seorang hamba melakukan yang banyak dosa lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berucap berfirman kepada hamba tersebut, "Wahai hambaku, aku tahu engkau banyak dosa, akan tetapi aku ampunkan semua dosa engkau. Wahai hambaku, apa yang kau inginkan sekarang aku akan kabulkan walaupun engkau pernah banyak berbuat dosa. Apa yang kau lakukan dulu wala ubali, aku tidak bakalan lihat lagi. Semua aku ampunkan dosa-dosa engkau agar engkau kembali kepadaku dan aku sucikan kepada dalam diri engkau." فإذا وفقك الله لطاعة فاحمد الله سبحانه وتعالى وانتبه وإياك أن تحتكر أهل المخالفات والمعاصي. Ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali kita merendahkan orang lain dalam ibadah kita, apalagi orang tersebut yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. إن الطائع المغرور المغتر بعبادته بعيد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. Sesungguhnya orang yang ibadah lalu tertipu dengan ibadahnya lalu merendahkan orang lain itu sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. فكلنا نخطئ لكن العاقل هو الذي يتعلم من الخطأ. Semua kita berdosa, semua kita bersalah, tapi sebaik-baik orang yang paling cerdas di antara kita adalah mereka yang mengakui kesalahan mereka dan mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. كلنا نقع في المعصية لكن العاقل هو الذي يتعلم من المعصية ويعتبر بالعاصين الذين مضوا كيف كانت خاتمتهم وكيف كانت حالهم. Semua kita pernah melakukan maksiat, akan tetapi orang yang paling pandai mengambil pelajaran dari maksiat yang lalu, dosa yang pernah dia kerjakan, lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. فالعاقل هو الذي يعتبر بغيره حتى يرجع إلى ربه. Orang yang cerdas itu yaitu kembali benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kembali kepada orang lain lalu berbutuh benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. والأحمق الغافل هو الذي يرضى أن يكون عبرة لغيره والعياذ بالله. Dan contoh orang yang paling jelek adalah mereka yang bermaksiat dan senang ditiru oleh orang lain. فقد حكى الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم لنا قصص الأمم السابقين لنعتبر وندكر بأحوال الأمم السابقة. Kami, ucap Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya umat-umat sekarang ini adalah menjadi pelajaran bagi umat-umat terdahulu, yaitu untuk menjadi tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pengingat bagi kita untuk tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. وعلى الإنسان أن يقبل على مولاه سبحانه وتعالى وإن كان مقصرا وإن أطاع يشعر دائما نفسه أنه مفتقر لله وأن الله سبحانه وتعالى يقبل كل ما
فعله إن تاب يقبل الله توبته وإن دعا يقبل الله دعاءه وإن أطاع يقبل الله طاعته فذاك العبد الذي يحسن ظنه بربه. Sesungguhnya hamba yang baik, hamba yang pintar adalah hamba yang benar-benar berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika dia beristighfar, dia nyangka yaitu tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa, dia berbaik sangka sama Allah, Allah akan pasti mengabulkan doanya. Ketika dia berbuat ketaatan, dia berbaik sangka sama Allah, yaitu Allah mengabulkan semua ketaatan dan ibadah-ibadahnya tersebut. وحسن الظن بالله من أعظم العبادات المقربات لله سبحانه وتعالى. Dan berbaik sangka kepada Allah adalah inti daripada semua ibadah. Kita baik sangka dengan Allah, ini adalah semua jalur yang terbaik dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. سوء الظن بالله والعياذ بالله من أعظم المعاصي المبعدات عن رحمة الله سبحانه وتعالى. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala adalah maksiat yang paling menjauhkan kita kepada Allah dan melempar kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa min su'il dhann billah subhanahu wa ta'ala an ta'taqid anna hunaka fil mustaqbal sayakun hunaka fi musibah aw tawaqqa' al-marad fi al-mustaqbal aw tawaqqa' al-fayrusat aw tawaqqa' al-baliyat أنما يحصل كذا وكذا في مستقبله. هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى وهو من أعظم المعاصي. Dan termasuk berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu menyangka sesuatu yang belum terjadi yang dia akan datang. Dia menyangka bahwa nanti akan terjadi penyakit dalam dirinya, dia terkena virus seperti ini, dia akan terjadi seperti ini dan seperti itu. Ini termasuk berburuk sangka dengan Allah dan termasuk maksiat yang besar yang menjauhkan dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yaqul ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bima yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis kursi, aku sesuai prasangka hambaku. Apa yang dia prasangka, itulah yang aku berikan terhadap mereka. إن ظننت في ربك خيرا فلن ترى في حياتك ولا بعد مماتك إلا كل خير. Kalau kita berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, kayak ucap beliau, tidak ada yang kita dapati kecuali kebaikan, baik setelah baik ketika kita hidup maupun kita setelah kita meninggal. Yang penting kuncinya yaitu kita berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. فما على العبد إلا أن يعمل بالأسباب ويتوكل على الله مسبب الأسباب. Tidak ada seorang hamba kecuali mereka dianjurkan menjalankan sebab-sebab, menjalankan sesuatu yang dianjurkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah menjalankan sebab-sebab seperti itu, lalu kita dianjurkan bertawakal, menyerahkan semua urusan kita kepada Allah dan berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Wa amma alladhi yaqa'u fi ma'siyatillah ثم ينصح أحد من أخوانه بالتوبة والعودة إلى الله فيقول هذا شيء قد قضاه الله فتلك الحجة أعظم معصية لله أعظم من المعصية التي ارتكبها. Ada seorang yang ahli maksiat, kata beliau, diingatkan oleh saudaranya tersebut, oleh temannya, ayo tobat kepada Allah Subhanahu, ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sedang bermaksiat diingatkan oleh temannya tersebut, lalu dia berucap, ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ini sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang keluar itu lebih besar dosanya daripada maksiat yang dia lakukan tersebut. لماذا لم تقل هكذا بالقضاء والقدر عندما لم تفتح المحل أو التجارة وجلست في بيتك وقلت الرزق قضاء وقدر من الله، لكنك لم تقل ذلك إلا عند المعصية لأن إبليس غرك والعياذ بالله. Ketika kita duduk di suatu tempat, di tempat kita perdagangan, bahwa kita menyangka bahwa rezeki memang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu berucap mengatakan hal yang seperti itu, ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya iblis laknatullah alaih telah menggelincirkan lisan kita sehingga kita tambah jauh dengan ucapan tersebut, dilempar sama Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya tersebut. Allah Subhanahu wa taala ja'ala li kulli syai' sababa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua sesuatu itu ada sebabnya dan ada perantaranya tersebut. أن
من بغى التجارة يتسبب في التجارة وتحصل له بإذن الله. Siapa yang menginginkan harta, maka hendaklah dia jual beli. Itu adalah sebab dari hal tersebut. من بغى العلم يتسبب في طلب العلم يحصل له بإذن الله. Siapa yang ingin terhadap ilmu, maka hendaklah mereka belajar, maka diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. ومن أراد الجنة فليسلك في طريق أهل الجنة ومنهج أهل الجنة. Barang siapa yang ingin mendapatkan surga, maka dia berjalan di atas orang-orang yang biasa mengerjakan sebuah ketaatan, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. فإذا أنت تطيع الله سبحانه وتعالى وترجو أن يدخلك الجنة فأنت متسبب في الجنة، فإذا رجاءك في محله في دخول الجنة والله عند حسن ظن عبده به. Ketika kita melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kita sedang menjalani suatu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun akan pasti meletakkan kita ke dalam surga, dan ini tanda baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. لكن الذي يرجو دخول الجنة وهو يعمل بعمل أهل النار، ذاك المتمني الذي وقع في الاغترار. Ada seseorang yang mana orang tersebut ingin masuk surga, akan tetapi amalnya yaitu bertentangan dengan doanya tersebut. Dia sungguh jauh daripada surga, dia setiap hari bermaksiat, tapi ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang tersebut sungguh ditipu oleh iblis, sehingga jalannya bukan menuju surga, tapi jalannya menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا لكل شيء سببا. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan berfirman, setiap sesuatu itu ada sebabnya dan ada perantaranya tersebut. فالمعطي الله والشافي الله سبحانه وتعالى ولا فاعل أحد في هذا الكون كله شيء إلا بأمر الله. Penyakit Allah yang turunkan, dan yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkan penyakit adalah Allah, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita mencari Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. جرت سنة الله سبحانه وتعالى في عباده أن ربط الأسباب بالمسببات، فمن مرض وذهب إلى الطبيب ليتعالج فذاك الطبيب سبب، الشافي هو الله. إذا ألهم الله ذلك الطبيب الدواء أعطاك إياه وشفاك الله، ولا يجوز أن تقول شفاني الطبيب. Ketika seorang yang mana orang tersebut datang penyakit dalam badannya tersebut, lalu pergi ke dokter, berobat dengan dokter tersebut, lalu berucap sesuatu yang menyembuhkan saya dokter tersebut. Ini ucapan yang salah. Yang menyembuhkan kita Allah Subhanahu wa taala, perantara dokter dan perantara obat tersebut. Jangan sekali-kali kita berucap yang menyembuhkan saya dokter, tapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah Allah dan carilah sebab tersebut, tapi yakin bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada dokter dan bukan daripada obat tersebut. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala tidak menyembuhkan daripada obat tersebut, daripada dokter tersebut, tergantung maunya Allah Subhanahu wa taala. مرض نبي من الأنبياء فلما رآه الحكماء قال يا نبي الله هذا مرضك دواءه كذا، فإذا استخدمته ذهب ما بك من المرض. Ada seorang nabi didatangkan oleh murid beliau. Seorang murid ini bertanya kepada para nabi tersebut, wahai nabi, saya sedang sakit, mana obatnya? Maka nabi tersebut ini mengatakan, ini obatnya, kau cari di tempat ini. فلم يتعاطى الدواء وقال هو الذي أمرضني وهو الذي يشفيني. Lalu beliau mengatakan, siapa yang menyembuhkan saya, yang memberikan saya penyakit, dialah yang menyembuhkan saya, itu Allah Subhanahu wa taala. فازداد مرضه، ولما ازداد مرضه جاء له الحكماء والأطباء يوصفون له الدواء. Ketika pada saat tersebut si nabi tersebut berdoa, yang memberikan saya penyakit adalah dia yang menyembuhkan saya. Ternyata tambah penyakit tersebut pada saat tersebut, maka datanglah seorang hukama tersebut. فلم يقبل منهم الدواء وبقي على حاله. Maka pada saat tersebut dia menolak obat tersebut pada saat tersebut, maka tambah penyakitnya tersebut. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى
أتريد أن تذهب سنتي في عبادي؟ أنا الذي خلقت الداء وأنا الذي خلقت الدواء، فمن أصيب بالداء يتسبب في استعمال الدواء ليحصل له الشفاء، والشفاء من المولى سبحانه وتعالى. Ketika dia menolak obat tersebut, ternyata penyakitnya tambah pada saat tersebut. Dia mengatakan Allah yang menyembuhkan saya, Allah yang memberikan saya penyakit. Tambah lagi penyakitnya tersebut. Datang orang tersebut, dia tolak tersebut, maka ditegur Nabi tersebut pada saat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau menolak sunnahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan sebab. Sesungguhnya yang menyembuhkan adalah Allah, tapi kita di dunia ini harus menjalankan sebab tersebut. Al-aqil هو الذي يتنبه لنفسه فإن هذه الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء، فما زرعته في دنياك تراه في أخراك، فلا تتوقع أنك تزرع وتحصد خلاف ما تزرع، من جنس ما تزرع تحصد يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. Orang yang cerdas adalah orang yang bercocok tanam dengan amal-amalnya pada saat itu. Ketika dia menanam kebaikan, maka dia akan melihat di akhirat nanti. Karena di dunia ini tempat kita beramal, dan di akhirat tempat balasannya tersebut. Ketika kita beramal kebaikan di dunia, maka kita akan mendapatkan kebaikan besok di akhirat. Maka ketika kita menanam suatu kejelekan dan maksiat kepada Allah, Allah pun akan memberikan kepada kita ganjaran dan hukuman besok di akhirat. Maka jadilah orang yang pintar, jadilah orang yang cerdas, menanam kebaikan sebelum datangnya kematian kita, dan nanti kita akan mendapatkan yaitu kebaikan-kebaikan yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW يقول الكيس أي العاقل الحالم من دان نفسه فيحاسبها قبل أن تحاسب وعمل لما بعد الموت. Rasulullah SAW mengatakan, umatku yang paling pintar dan paling cerdik dan paling cerdas adalah umatku yang menekan hawa nafsunya untuk hari kemudian nanti di akhirat nanti. Wal ahmaq huwa alladhi atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani. Dan umatku yang paling jelek dan yang tidak cerdas, yang bodoh adalah mereka yaitu selalu memuaskan hawa nafsunya, mengumbar hawa nafsunya, tapi berharap minta masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita pilih, apakah kita mau menjadi umat yang pintar yang dikatakan dicap oleh Rasulullah SAW, atau dikatakan umat yang paling bodoh. Kalau kita dikatakan pintar, tekanlah hawa nafsu kita untuk menjadi dekat dengan Allah supaya kita masuk surga. Kalau kita mau menjadi orang yang bodoh, dikatakan ucap oleh Rasulullah SAW, puaskanlah nafsu kita di dunia, dan kita berharap masuk surga. Tidak mungkin hal seperti itu. فمن رجا المغفرة من الله لا بد أن يسلك طريقها بالتوبة والندم. Ketika orang merasa dirinya penuh dosa, wajib bagi mereka ini untuk bertobat dan menyesal atas dosa-dosa yang dia perbuat. ومن رجا دخول الجنة فإن للجنة طريق وهو منهج خير فريق مذهب ومنهج النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فذاك هو طريق أهل الجنة. ومن اتصل علمهم بعلمه صلى الله عليه وسلم هم الذين يهدون الناس إلى سبيل الجنة. Barang siapa yang berharap dan ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah mereka meniti jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW. Pastinya dengan ilmu yang diberikan oleh Rasulullah SAW, dengan cara belajar. Dia mengetahui, oh ini jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, lalu dia coba beramal, maka pasti Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Allah Ghafurur Rahim liman taba wa nadima wastaghfar. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi hamba-hambanya yang menyesal dan bertobat atas dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Wa syadidul 'iqab liman baqa wastakbar. Dan Allah sangat keras daripada ancaman dan hukuman bagi hambanya yang terus-menerus memperbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala يقول وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر، طريق الخير طريق الجنة وطريق الشر هو طريق النار.
Allah memberikan kita dua jalan, tinggal kita berpikir, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Jalan kebaikan ini menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jalan keburukan ini pastinya menuju lubang daripada lubang api neraka. فهيئ زادك لما بعد الموت. Maka berikanlah dalam diri kita rasa ketakutan yang benar ketika setelah kematian ini. فالقبر إما حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنان. Hati-hatilah karena kuburan menanti kita. Kuburan itu bisa menjadi dua, bisa menjadi yaitu taman daripada taman surga, dan bisa menjadi lubang daripada lubang api neraka. علامة الموت على حسن الختام هي أعمالك التي تعملها في صباحك ومساك، إن كانت خير فذلك يدل على حسن الخاتمة، وإلا فتنبه وتيقظ، فإن الموت يأتي على حين غفلة، فانتبه أن يأتيك على حالة لا ترضي الله سبحانه وتعالى. Sesungguhnya tanda-tanda daripada orang-orang yang meninggal dalam keadaan kebaikan atau husnul khatimah adalah yaitu selalu mengerjakan kebaikan di dunia. Maka hati-hatilah kita yang terus-menerus dalam sesuatu kemaksiatan, dalam sesuatu kelalaian. Karena kenapa? Karena kematian datangnya secara tiba-tiba. Oleh karena itu, kalau kita ingin meninggal dalam keadaan kebaikan, maka perbanyaklah yaitu mengerjakan kebaikan, pasti kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. والزم كل حالة تحب أن تلقى الله عليها وأنت في فرح وأنت في سرور، الزم تلك الحالة حتى إذا جاءك الموت وأنت عليها كنت مستبشرا برحمة الله سبحانه وتعالى. Maka peganglah erat-erat semua kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita wafat, karena ini amal tersebut akan membuat kita senang menatap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita masuk ke dalam kubur, kita akan ditampakkan balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab amal-amal yang kita pernah perbuat pada saat itu. Kullu minna yarju an yarzuqahu Allah dzurriyyah salihah, aulad, banat wa abna salihin wa salihat. Semua kita berharap ingin mendapatkan anak yang baik, anak keturunan yang soleh dan solehah, anak yang nurut kepada kita, baik laki maupun perempuan. Semua kita berharap seperti itu. Lakin man sadaqa fi dzalika fa innahu yurabbi abna'ahu ala manhajin hasan wa ala khuluqin hasan wa yu'allimuhum syar'a jaddil hasan wa Qur'an al-munzal ala sahib al-khuluq al-hasan Muhammad sahib al-khuluq al-azim sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa yang menginginkan hal-hal seperti tersebut, menginginkan anak-anak yang baik, keturunan-keturunan yang soleh dan solehah, caranya yaitu dengan mendidik anaknya tersebut benar-benar, mengajarkan akhlak sebagaimana akhlak Rasulullah SAW, mengajarkan berbicara sebagaimana berbicara Rasulullah SAW, bahkan mengajarkan Quran sebagaimana yang telah diturunkan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. فكيف ترجو صلاحا لأولادك وأنت أبعدتم عن قرآن نبيك وعن أخلاق نبيك وعن صفات نبيك ولم تعلمهم شيء من سيرته ولا من أوصافه ولا من أخلاقه. Bagaimana mungkin kita memiliki anak yang soleh dan soleh sedangkan kita jauh daripada Quran dan tidak pernah mengenalkan kepada anak-anak kita dan tidak pernah mengenalkan siapa sosok Nabi kita Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Tidak mungkin itu hanya mimpi. Kita ingin menjadi anak yang menginginkan yaitu keturunan yang soleh dan solehah, tapi kita tidak pernah mengenalkan siapa Nabi Muhammad SAW. كيف ترجو صلاحا لهم وتتركهم ينامون حتى تشرق الشمس ولا توقظهم لصلاة الفجر. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan anak yang soleh dan solehah? Kita membiarkan anak kita bangun ketika sudah jam 7 waktu isyraq. Kita biarkan dia lolos subuhnya tersebut. Bagaimana mungkin dia akan menjadi anak yang soleh dan solehah? هذا ليس من المحبة بل من الظلم من الأب والأم. Itu bukan tanda cinta kita terhadap anak. Sesungguhnya kita membiarkan anak kita tertidur sampai waktu isyraq, itu bukan tanda rasa kasih sayang, tetapi zalim terhadap hamba kita tersebut. المحبة هي أن تعمل ما يصلح أبنائك في دنياهم وفي أخراهم. Tanda cinta kita terhadap anak kita dan tanda kita sayang terhadap anak kita tersebut, yaitu kita mendidik mereka dari dunia untuk kebaikan besok di akhirat nanti. بعد أن تتسبب في أسباب إصلاح الأبناء والبنات
حينئذ تسأل الله سبحانه وتعالى بإصلاحهم وتقول اللهم بارك لي في أولادي واحفظهم وارزقهم ولا تضرهم وارزقني برهم. Kalau kita sudah menjalankan semua sebab-sebab supaya dia menjadi anak yang soleh dan soleh, kita didik dengan baik, kita ajarkan akhlak sebagaimana akhlak Rasulullah SAW. Lalu kata beliau, angkatlah tangan berdoa kepada Allah sekarang. Setelah kita menjalankan sebab, setelah kita sudah menjalankan sebab, lalu berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang soleh, menjadi cahaya besok di akhirat nanti yang selalu nurut kepada kita. فقم ويدعو الله سبحانه وتعالى، فالدعاء من أعظم الأسباب التي تجلب لك الأرزاق وتجلب لك الخيرات. Maka angkatlah tangan kita, ucap beliau, angkatlah tangan kita supaya kita ini diberikan anak yang soleh dan soleh. Karena kenapa? Doa itu adalah sebab yang paling tinggi terkabulnya semua amalnya kita tersebut. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الكهف لما دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Kahfi, ketika seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan mengatakan bahwa banyak sekali nikmat yang diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang mereka kerjakan di dunia tersebut. إذا تريد شيء من زهرة الدنيا، تريد زوجة استري صالحة، تريد بتري صالحين دان صالحات، تريد موبيل بارو باغوز، تريد مكان بارو باغوز، تريد روما بارو باغوز، قم وقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله ونادي مولاك في دجى الليل بقلب منكسر متذلل لله سبحانه وتعالى فترى الإجابة من مولاك في الحال. هذا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. Ketika kita ingin istri yang soleh dan soleh, ketika kita ingin mobil yang mewah, ketika kita ingin rumah yang indah, dan kita ingin yaitu tanah yang luas, bangun tengah malam memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita merasa kurang dan butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan tumpahkan semua apa yang kita inginkan tersebut. ما واحد يريد زوجة صالحة يقول اقرأ هذه الآية بتجي لك زوجة صالحة، قال قرآن استقامة، هذا ما هو مهتم بالزوجة الصالحة. Ketika kita ingin yaitu mendapatkan istri yang salehah, maka bangun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebagian orang tidak istiqomah berdoa tapi tidak diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sering-seringlah memohon berdoa kepada Allah, merasa hina butuh terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. عليك أن تقيم السبب وتتوكل على الله. Diwajibkan atas kita menjalankan sebab dulu, lalu serahkan semua sama Allah Subhanahu Wa Taala. والله يوفقنا وإياكم للأسباب التي تجلب لنا الخير ويبعدنا عن الأسباب التي تجلب الشر. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik untuk selalu menjalankan sebab-sebab yang baik dan menjauhkan kita sebab-sebab daripada keburukan. والإنسان ما بيستقيم على شرع النبي محمد إلا إذا علم شرع النبي محمد، فينبغي لكل إنسان مؤمن حريص على أمر دينه إذا جهل أمرا عن دينه أن يسأل أهل العلم الذين اتصل علمهم بعلم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ketika kita menjalankan syariatnya Nabi Muhammad SAW, harus mengetahui ilmunya tersebut dan bertanya kepada orang alim. Maka wajibnya itu kita belajar kepada orang-orang alim supaya kita mengetahui mana jalan-jalan menuju surga, cara ucap Nabi Muhammad SAW. وويل وقال صلى الله عليه وسلم ويل للجاهل حيث لم يسأل عن ما جهله وويل للعالم حيث كتم علمه. Sungguh celaka bagi seorang yang bodoh ketika dia ditanya, dia menjawab. Dan sungguh celaka bagi orang alim yang ditanya tapi dia menyembunyikan ilmunya tersebut. Dua orang yang celaka, orang yang bodoh ketika ditanya dia jawab. Dia tidak mengetahui hukumnya, dia jawab sembarangan. Dan bagi orang alim yang tahu,
lalu dia menyembunyikan ilmunya tersebut. Ini celaka dua orang tersebut. فلا يستحي جاهل أن يسأل عما لا يعلم ولا يستحي عالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. Jangan dia merasa malu bagi orang ketika dia ditanya, dia tidak mengetahui, lalu dia berangkat bertanya kepada orang lain. Ketika dia ditanya, dia tidak tahu, lalu dia berangkat untuk bertanya kepada orang lain. Jangan pernah malu untuk bertanya, dan jangan pernah malu ketika kita ditanya, kita menjadi orang alim lalu tidak tahu hukumnya, lalu kita mengucapkan wallahu a'lam, saya tidak tahu. Jangan malu mengucapkan wallahu a'lam. Oh, saya ini orang alim, nanti rendah saya. Jangan malu berucap wallahu a'lam kalau kita tidak tahu hukumnya tersebut. Apakah ada yang mau bertanya? Diberikan kesempatan sama beliau. Bagi kita bebas saja pertanyaan, silakan. Mumpung ada beliau, sangat beruntung kita ini. Pada pagi hari ini diberikan kesempatan oleh beliau untuk bertanya baik tentang ceramah beliau yang tadi maupun perihal kehidupan kita, baik tentang ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan, sholat, puasa, zakat, apa ibadah-ibadah kita yang sering kita lakukan. Dipersilakan kepada bapak yang ingin dan ibu yang ingin bertanya, dipersilakan dari belakang. Harus mandi taubat, kemudian dilanjutkan dengan sholat sunat taubat. Itu satu pertanyaan. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kita mengetahui secara pasti bahwa taubat kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. السؤال الأول: ما هي شروط التوبة؟ شروط التوبة 4. Beliau mengatakan syarat-syarat taubat itu yang benar ada 4. Boleh dicatat, ini tanda ciri-ciri taubat kita benar-benar. Syarat taubat itu ada 4. الشرط الأول Syarat yang pertama kata beliau yaitu menyesal. Benar-benar menyesali atas dosa yang pernah kita kerjakan. الندم لقوله صلى الله عليه وسلم الندم توبة. Beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, yaitu penyesalan itu adalah benar-benar bagi orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. فيندم على ما فرط في الأيام الماضيات ووقع فيه من المخالفات. Ketika kita menyesal, ini adalah langkah pertama kita bertobat untuk mengakui kesalahan-kesalahan kita masa lalu. الشرط الثاني Syarat yang kedua ketika setelah menyesal, yaitu kita masuk ke ranah kedua, الإقلاع فورا عما يباشره من المخالفات والمعاصي. إن كان متلبسا بظلم أحد من العباد يقلع عن ذلك الظلم. إن كان معصية بينه وبين رب العباد يقلع عنها ولا يستمر فيها. Yang kedua syaratnya yaitu melepaskan semua maksiat yang pernah kita kerjakan tersebut. Yang tadinya kita memegang maksiat terus-menerus, maka lepaskan dia maksiat tersebut. Kalau maksiat tersebut berhubungan dengan Allah, maka mintalah ampun benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau berhubungan dengan manusia, wajib kita minta ridho dan meminta maaf kepada mereka. Seandainya misal kita pernah berbuat zalim kepada orang, maka wajib kita datangkan mereka. Kita minta maaf kepada mereka sampai kita mendengar ucapan maaf kepada beliau. الشرط الثالث Syarat yang ketiga, أن تعزم عزما جازما أنك لا تعود لتلك المخالفة والمعصية أبدا ما عشت في الأيام الآتيات. Syarat yang ketiga setelah menyesal dan melepas diri daripada doa tersebut, yaitu berazam, berkeinginan benar-benar saya tidak akan kembali daripada dosa tersebut, dan berjanji saya nggak mau balik kepada dosa yang tadi. فتتوب إلى الله وترجع بالاستغفار وأنت على حدث حتى وأنت على جنابة. ارجع إلى الله سبحانه وتعالى فليس شرط التوبة الغسل ولا الوضوء. Lalu beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dalam keadaan hadas kecil tidak wudu, walaupun dalam kondisi hadas besar, beristighfarlah kepada Allah, karena mandi bersih tersebut, mandi taubat tersebut tidak ada syarat bagi orang yang mau bertobat. Tidak daripada
syarat daripada harus mandi tersebut. Syaratnya 3 tadi beliau ucapkan tadi. بل ذلك سنة أن تتطهر لله سبحانه وتعالى وتصلي ركعتين. سنة التوبة لله سبحانه وتعالى سنة وليس بشرط. Itu mandi taubat adalah bagian daripada sunnah, bukan daripada syarat taubatnya kita. Sunnahnya yaitu mandi dulu, lalu sholat 2 rakaat, niatnya usolli sunnah taubah rakaatain lillahi ta'ala, yaitu kita niat sholat taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu bagian daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW, bukan daripada syarat daripada taubat kita. هذه 3 الشروط إذا كان الذنب بينك وبين الله سبحانه وتعالى فإنه مبني على المسامحة. Ketika ini syarat taubat yang 3 ini adalah urusannya yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. أما إذا كان بينك وبين عباد الله سبحانه وتعالى فإن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمخاصمة. Ketika dosa tersebut berkaitan dengan hamba-hamba Allah, yang tadi berkaitan dengan Allah, hablum minallah, tetapi kalau ada kaitan dengan hablum minan nas, wajib kita minta mohon maaf kepada mereka. Syarat yang keempat. فحينئذ يزاد الشرط الرابع وهو رد المظالم لمن ظلمه. Yaitu syarat yang keempat, ditambah bagi orang yang berbuat salah kepada manusia, yaitu mengembalikan apa yang pernah kita zalimi kepada manusia. Contoh, kita pernah curi barang mereka, wajib kita mengembalikan barang tersebut. Kita pernah mengambil barang mereka, wajib kita kembalikan. Kita merampas tanah mereka, wajib dikembalikan, baru bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. إن كان حقا ماليا يرد المال ويطلب العفو والمسامحة. Ketika kita ngambil harta mereka, wajib kita kembalikan harta tersebut, lalu meminta maaf. Bukan hanya mengembalikan, tapi minta maaf kepada mereka. وإن كان السب أو الشتم يذهب إليه ويقول العفو mohon maaf أنا ذكرتك بكذا وسببتك سواء في حضرته أو في غيابه يطلب منه العفو والمسامحة. Ketika kita pernah mencaci maki orang, baik di depannya maupun di belakangnya kita bicarakan, kita wajib minta maaf kepada mereka, lalu kita ucapkan, maaf dulu saya pernah berucap seperti ini dan seperti itu, saya minta maaf, saya berjanji bertobat. هذه هي شروط التوبة إذا تمت وثبت عليها فتلك توبة النصوح يرجى أن تكون بها من المقبولين المغفور لهم عند رب العالمين. Inilah syarat yang 4 kalau kita jalankan tersebut. Yang 4 tadi, yang pertama tadi menyesal, yang kedua berhenti mengerjakan dosa tersebut, yang ketiga yaitu berjanji untuk tidak bermaksiat, yang keempat yang tadi beliau ucapkan seandainya berkaitan dengan hablum minan nas, kita memohon maaf kepada mereka. Kalau kita jalankan 4 syarat yang tadi beliau ucapkan, maka inilah syarat-syarat taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. السؤال الثاني وكيف أعرف أن توبتي مقبولة أو مردودة؟ Syarat pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana tanda-tanda taubat kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala? بتعرف أن توبتك مقبولة؟ ما بترجع ولا بتعود لما كنت عليه من ما كان تتلبسه من المخالفات. Tanda yang pertama taubat kita diterima adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika kita sudah menjalankan yang 4 tadi, itu tandanya kita tidak akan balik ke tempat yang sama lagi. Berarti kalau dia balik, tidak diterima taubat kita sama Allah Subhanahu. Kalau kita tidak balik, tidak melakukan maksiat itu lagi, tanda taubat kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. ولذلك علامة كنت في الماضي لا تهتم بأمر الدين ولا بسنة النبي محمد سيد الأنبياء والمرسلين، فتصير بعد ذلك اهتمامك بالدين أكثر واهتمامك بسنة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. تلك علامة على أن التوبة قد صحت وصدقت منك لله سبحانه وتعالى. Ini adalah tanda ketika kita tahu bahwa ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita jalankan semua apa yang diucap Nabi Muhammad SAW dengan ilmu. Ini tandanya kita berhati-hati ketika kita menjalankan agamanya Allah Subhanahu wa taala. وبعض الناس يقول كنت عاصيا ما شاء الله لا ينشأ الرزق مستمر الرزق فلما تموت انقطع الرزق عنه. Sebagian manusia, beliau mengatakan sebagian manusia ada sebagian. Ketika saya maksiat lancar rezeki saya. Begitu bertobat seret rezeki. Gak lancar lagi ketika tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. فذاك جاهل بالله سبحانه وتعالى فإن الله
يمحص الذين آمنوا ليمتحن صدق توبتهم وعودتهم له سبحانه وتعالى. Sesungguhnya ucapan ini adalah ucapan dari orang bodoh. Sesungguhnya Allah lagi menguji dia, benar-benar dia mau bertobat atau tidak. Yang tadi ketika dia maksiat lancar rizkinya, begitu dia tobat disyaratkan rizkinya, lalu dia berucap, mending balik aja nih kalau ditipu. Allah lagi nguji dia, benar-benar mau bertobat atau enggak. Kalau benar diberikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi الذي يقول ذلك يخاف عليه أن يموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله. Orang yang berucap seperti itu, ucap beliau ini hati-hati. Ucapan yang tadi seperti itu ditakutkan meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah atau buruk. فإن كل من زاد رزقه وكثر خطأه ومعصيته فذاك عبد سقط من عين الله طرد من رحمة الله والعياذ بالله. Barang siapa yang bertambah hartanya, bertambah kesehatannya dan bertambah terus hartanya, tetapi tiap hari dia bertambah dosanya, tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, orang seperti ini sudah jatuh dari pandangan Allah Subhanahu. وكل من زاد دينه وسلم دينه فلا يبالي بما جاء من الدنيا وما ذهب منها لأن الدين لا يعطيه الله إلا من أحب الله يجعلنا وإياكم من المحبوبين. Barang siapa yang jaga agamanya tersebut, dia tidak peduli tentang dunianya diberikan apa tidak. Yang penting agamanya dia selalu jaga. Diberikan dunia maupun tidak, dia jaga agamanya. Karena kenapa dia berucap agama ini, agama dan iman ini tidak diberikan kecuali kepada orang yang tidak sembarangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih bagus dunia pergi daripada agama ini jauh dari aku. Dia selalu menjaga agamanya tersebut. Soal yang selanjutnya silakan. Ayo. Bentar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau bertanya. Saya pernah mendengar bahwasanya itu setan atau iblis itu misi terakhirnya adalah pada saat sakaratul maut. Pada saat sakaratul maut itu disitulah dia akan berusaha memurtadkan yang namanya Islam. Apakah itu benar? Kalau memang itu benar, apa amalan supaya kita terhindar dari kemurtadan, atau pada saat mati itu kita terhindar dari mati dalam keadaan murtad? Terima kasih. حسن الخاتمة هي مطلوب كل عبد مؤمن، وكل ما شيب به رؤوس الأنبياء والمرسلين هو الموت على حسن الخاتمة. Meninggal dalam kondisi kebaikan atau husnul khatimah adalah misi kita semua, yaitu meninggal dalam keadaan kebaikan supaya kita terhindar daripada syaitan tersebut. والذي يجعلك تموت على حسن الخاتمة أنك تجدد توبة دائما بينك وبين الله في صباحك ومسائك، توبة واستغفار للعزيز الغفار. Cara kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, tiap hari memperbaiki taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kenapa? Syaitan tadi tidak menjalankan misinya tadi terakhir tersebut. الذي يجعلك تموت على حسن الخاتمة تعرف ذلك بالعنوان بسيرتك في حياتك. كيف سيرتك؟ هل سيرتك وطريقتك منهج الناجين تكون من الناجين والفائزين بحسن الخاتمة. Tanda kita bakalan meninggal husnul khatimah tergantung amal ketika kita hidup. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan kebaikan, kelihatan masa hidup kita. Kita baru berbuat kebaikan, maka kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. ومما يوفق الإنسان الموت على حسن الخاتمة هذه الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل ليلة 10 مرات وفي ليلة الجمعة 100 مرة. Kalau seseorang ingin mendapatkan meninggal husnul khatimah, ini jawabannya. Amal apa? Yaitu setiap hari membaca minimal, yaitu sholawat kepada Rasul setiap hari sehari 10 kali, dan setiap malam Jumat membaca 100 kali sholawat. Itu amalannya tersebut. Setiap hari 10 kali sholawat, dan setiap malam Jumat 100 kali sholawat. Baca itu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi
الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. Ini catat sholawat ini dari beliau. Sholawat sangat penting supaya kita meninggal husnul khatimah. Dibaca setiap malam 10 kali, malam Jumat 100 kali. Bunyinya Allahumma salli. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي النبي الأمي الحبيب المحبوب الحبيب المحبوب العالي القدر العالي القدر العظيم الجاه العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. Nanti dicatatkan, mungkin minta sama Habib Haidar, bisa di-share. Ada grup WhatsApp, mungkin di-share. Ya, ada pertanyaan selanjutnya, silakan. Tadi yang angkat tangan di depan. Ya, Assalamualaikum. Mau tanya, Bib, kalau tadi kan kita Bentar dulu, Pak. Pakai ini supaya kedengaran. Ya, Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Tadi kan kalau kita bermaksiat salah satu dari manusia, kita harus minta maaf kepada manusia itu. Kalau kita menyakiti. Suara enggak kedengaran. Ya, Assalamualaikum, Bib. Masalahnya, jadi kalau tadi kan kalau kita bermaksiat kepada manusia atau menyakiti hati manusia, kita harus meminta maaf. Nah, kalau manusia itu atau mungkin orang tua yang pernah kita sakiti atau kita kita pernah menyakiti orang tua atau menyakiti manusia, kalau orang tua itu sudah tahu manusia itu sudah tidak ada, bagaimana cara bertobat dan minta maafnya, dan mungkin apa amalan mungkin yang supaya kita diterima taubatnya. فإذا كان حقا السؤال هو كيف نطلب المسامحة من إنسان قد مات؟ الجواب: الإنسان إذا مات إن كان حقا ماليا يجب عليك أن تدفعه لورثته فتبرأ ذمتك بذلك. Beliau mengatakan, seandainya bagaimana kalau yang kita berbuat salah kepada manusia, orangnya udah gak ada. Yang pertama, seandainya urusan dengan harta, maka wajib kita kembalikan kepada ahli warisnya. وإلا فتشتغل بالاستغفار والدعاء له وتتصدق إلى روحه فإن الله سبحانه وتعالى يرضي عنك وتقرأ شيء من القرآن آية الكرسي والإخلاص 3 والمعوذتين وتهبها له فإنه يكون يوم القيامة ذلك العمل الصالح شفيع فيرضي الله سبحانه وتعالى عنك خصمك يوم القيامة إذا علم بصدق نيتك وصدق توبتك. Kalau tidak, inilah amalan yang kedua. Sangat penting nih amalan, kata beliau, sangat penting sekali, yaitu kita beristighfar memohon ampun untuk mereka, lalu bersedekah niatkan untuk mereka, dan membaca ayat kursi, dan membaca 3 kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Niatkan untuk orang-orang yang kita pernah berbuat salah kepada mereka. Contohnya kita nggak ketemu atau orangnya meninggal, amalkan itu. Ayat kursi, 3 kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Niatkan kepada mereka, nanti di akhirat Allah akan memaafkan kita untuk mereka. Ya, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Buat ibu-ibu ada pertanyaan? Ada pertanyaan ibu-ibunya? Silakan. Apa? Silakan. Silakan. Iya, soal yang terakhir silakan Bu. Langsung beliau menutup dengan doa.
Ada? Oh nggak ada? Cukup? Ya cukup. Beliau mau tutup dengan doa, kita sama-sama mengangkat tangan, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna wal muslimin, Allahumma sunna wal muslimin, Allahumma sunna wal muslimin, Allahumma shrah sudurna bima shrahta bi sudur ibadika salihin. Qalina an kulli khuluqin nabi Muhammad bi kulli khuluqin hamidin karim. Ya Rabb ya Rahim bi jahi nabiyyika Muhammad ar-Rahmanur Rahim. Aslihna wa aslih lana awladana واحفظهم وارزقهم وبارك فيهم وارزقنا برهم يا رب العالمين ووفقنا ووفقهم لطاعتك واجعلنا من الموفقين للطاعات الموفقين لفعل الخيرات والمبرات يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمان من العذاب ونصيبنا الجنة وزدنا اللهم النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل بكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه حد الحد وآله وصحبه إلى يطش صحبه والحمد لله في البدر والتناهي. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله. Habib minta